ambil dulu makanan dan minuman, tapi simpan dulu di depan meja, karena saya kalau misalnya kita makan saja tapi berhenti, saya akan lanjutkan terus bicara. Mengapa? Soalnya saya waktunya nih, jangan sampai jam 7 soalnya. Oh, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Oh, yang dia pegang mic. Tadi yang Anda bilang di awal, nantinya harus difotokan. Jadi kalau gitu, apa namanya? Saya harus memotongkan. Tapi kalau cek dulu lagi, oh seperti ada titik baru. Ya, betul. Yang melarang itu adalah orang-orang yang berkepentingan, bukan yang namanya aras atau yang namanya tidak. Itu dia artinya apa? Memberikan pelajaran-pelajaran yang memang harus dibocorkan. Sekarang orang-orang yang berkepentingan mencari duit dari orang-orang pengikut, itu yang jadi masalah ya. Seperti mereka yang takut kehilangan pengikut pasti panik. Ketika orang sudah mulai ingkar, tidak mulai ingkar akal, mulai kritis, mereka akan takut karena kekritisan itu akan membongkar semuanya. Tapi saya harus berdoa ini pada mereka-mereka yang seharusnya sudah siap. Tapi tolong jangan dulu dibongkar secara umum dulu, apalagi ketika kita masih belum siap dan belum mampu untuk menjelaskannya secara baik dan benar. Dirinya sendiri dulu aja lah yang sama. Setelah diri sendiri beres, baru tularkan sedikit-sedikit. Karena yang paling sulit itu biasanya orang yang terdekat. Yang pertama, atas dasar apa dulu kita, atas kriteria apa bahwa kita memilih dilahirkan dari rahim seorang ibu tertentu. Yang pertama. Yang kedua, aras itu berarti terkena dengan waktu. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa aras itu hancur, sedangkan software dan lain-lain sebagainya ada di aras? Otomatis kalau arasnya hancur, semua hewan kita pun hancur. Tapi balik lagi ke universe yang baru. Yang ketiga, saya pernah dapat informasi kalau alami itu justru tidak bersaksi. Nah, bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, jadi begini. Apakah kita memilih dilahirkan dari seorang ibu? Apa kita memilih? Boleh tak? Ada yang meninggal? Sudah. Oke. Ya. Oh, Kak Badu. Katakan lo depan wanita nagaan. Tapi lumayan mendistract kok itu. Mendistract. Nah, apakah kita memilih itu atau random, atau dianggap bahwa segala sesuatu yang sifat random itu sebenarnya adalah keteraturan, ataukah yang menentukan munculnya ini dan itu adalah sesuatu yang di luar kuasa kita? Satu contoh, ruh. Apakah ruh dalam kuasa kita? Ya, ada pertanyaan begini kan, ketika kita hendak dilahirkan terus ditanya ya, siapakah Tuhan kamu? Itu dia. Terus ya, gitu kan. Apakah sang pembuat itu tidak yakin? Atau harus tanya dulu seperti itu? Atau itu adalah suatu yang ditambahkan balangnya?
Nah, Balaam sudah bersaksi dan iblis pun sudah bersaksi. Iblis mau ngobrol kan ya. Tapi kunon gitu kene, itulah tugas. Dan Balaam pun bertugas. Jadi janganlah membenci Balaam. Karena tugasnya memang seperti itu, agar kita mengetahui, lalu kita menjadi kuat. Setelah kita kuat, kita mampu berbuat lebih baik lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang jauh lebih bagus lagi. Itulah tugas mereka yang sebenarnya, untuk menunjukkan segala macam kelemahan-kelemahan kita, untuk menunjukkan segala macam yang diperlukan agar kita bisa mampu untuk saling memakmurkan. Iblis mah sudah ngobrol kan sama Aras ya, ngobrol. Tapi kunon itu kan, karena memang tugasnya. Balaam juga seperti itu, karena memang tugasnya. Kemana dia setelah itu? Bertugas lagi. Karena manusia itu bertugas, lalu bertugas, dan kemudian bertugas, terus bertugas. Nah, orang-orang itu tidak kepikiran yang namanya surga itu apa. Surga itu akar katanya jadi raga. Jadi dia bisa melakukannya itu sendiri. Raga itu sendiri, dan itu dia bisa melakukan banyak hal dengan sendirian. Itulah raga. Itu sendiri, raga itu fisik. Dan kemudian apakah kita memilih ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu? Apakah kita memilih? Nah, pertanyaannya, siapakah yang memilih kita? Asli moncor. Moncor. Terolong ibu. Ibu ngomong loh, ngomong. Karena tidak mengganggu yang sebelah. Padahal bisa lengkap sih. Nah, jadi manusia sebetulnya pilihan-pilihan seperti apa dan bagaimana, semua itu sudah terkonek dengan semesta. Jadi dari ibu siapapun kita dilahirkan, itu semuanya adalah jaring atau cosmic net atau cosmic ring. Jadi semuanya sudah terjaring dan semua sudah tertata dengan rapi. Nah, penataan yang rapi ini adalah urusan dari Aras. Penataan ini. Sedangkan ruh itu tidak ada kepentingan apapun, muncul aja tuh yang memelihara dan segala sesuatunya itu jadi beres, itu Aras. Jadi linknya ini yang harus kita pelajari juga. Seolah random, padahal tidak. Tapi kita memang dituntut untuk menjadi netral. Jadi kemana kita lahir dilahirkan oleh seorang rahim ibu? Bagaimana kalau di cloning? Kalau di cloning bagaimana? Seperti Hawa. Dari rahim siapakah dia? Cloning itu tidak naon, gitu kan? Berarti ada sistem yang bisa menggantikan rahim seorang ibu. Karena ternyata rahim seorang ibu itu belakangan ada. Setelah cloning pada Hawa itu, dari rusuk dikon jadilah Hawa, kemudian dari sanalah mulai dibentuk reproduksi. Nah, pertanyaannya, Dhamma atau Adam itu jenis kelaminnya apa? Jadi itu dikatakan laki-laki, padahal sebetulnya dia mempunyai jenis kelamin itu setelah mulai diciptakan, mulai dia membuat kaum yang namanya Hawa. Langsung dia memunculkan kelamin itu. Untung nggak di sini. Kebayang kalau di sini.
Iya. Kan dibuatlah tiruan dirinya kan, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti kelaminnya apa? Netral dong. Jadi setelah dibuat clone, nah dimunculkan lagi. Itu tuh tidak kepikiran enggak sama orang-orang dan tidak pernah sampai ke sana. Akibatnya seperti ini. Kita kehilangan ilmu. Hermafrodit mungkin yang namanya makhluk hidup sangat mungkin di Luna saja bisa hermafrodit. Cacing itu hermafrodit. Tapi apakah itu bisa dihack? Bisa, dengan radiasi nuklir. Makanya cacing-cacing di Chernobyl, di tempat nuklir yang bocor itu, cacing-cacingnya itu sudah tidak hermafrodit lagi, tapi sudah kawin ya. Jadi ada jenis kelamin cacingnya. Itu satu contoh. Nah, terus tadi nanya apa lagi selain itu? Iya, bisa, sangat bisa. Cuma waktunya kapan? Entahlah. Karena umurnya luar biasa. Kalau sudah begitu, sudah bisa dikatakan abadi. Tapi mungkin karena dia ciptaan. Yang menciptakan waktu siapa? Justru itu. Ayo hayangan. Masih satu. Dari zat, dari unsur-unsur yang mulia, dari zat. Jadi galaksi, planet, jadi segala macam asteroid, di angkasa, jadi kosmik. Jadi yang non mulianya, jadi itu yang mulianya, jadi makhluk cerdas pertama. Jadi gini, kita bisa seperti itu. Sebetulnya udah ada formula itu udah ada. Yang dulu itu Habil itu cerita Habil dan sebetulnya dia memancing Habil untuk memuntahkan energinya pada dia sehingga dia bermutasi jadi kaum burung. Jadi sebetulnya dikadalan jadi sebetulnya yang jahat itu siapa? Yang selama ini gagal program. Hebatnya jadi kan begini dulu itu ya, dua saudara itu dia bikin planet karena kemampuannya kan di atas rata-rata. Dia bikin kehidupan misalnya seperti kita lah, bikin proyek rumah, hidupkan apa dan sebagainya. Yang satu buatannya kasar dan hasilnya jelek. Yang satu karena lebih cerdas dan energi lebih bagus, jadi buatannya lebih bagus. Jadi istilahnya itu persembahan yang diterimanya itu adalah dari yang Habil ini. Nah, Habil tahu kalau misalnya selangkah lagi saya bisa jadi suatu kaum, saya bisa manusia yang energi yang hanya butuh 3% dari jasa. Dia tahu persis itu. Nah, jadi panas-panas lah terus saudara ini. Buat jelek. Gak ada apa-apa. Marah itu kan akhirnya kan setelah beberapa kali gagal terus kan ya. Akhirnya dihentakkan itu keluar planet dan energinya dihentakkan pada Habil dan dia pasrah, kan diceritakannya dia pasrah ya, dihantam batu itu pasrah, bukan batu, planet. Dia pasrah disedot semua energinya, lalu dia mulai bermutasi kayak Marvel itu. Bermutasi jadilah dia Wilna. Iya, langsung jadi yang satunya itu dihukum. Nah si dibrisnya itu yang si ancuran-ancuran itu mirip burung gagak itu. Karena ketika si jasadnya hancur dan dia hanya butuh 3% dan hancurnya itu mengeluarkan energi. Energinya itu adalah buangan-buangannya yang lari ke warna hitam dan seperti burung gagak itu. Jadi seolah-olah ada burung gagak kait-kait gitu.
Padahal dia sudah jadi makrobiolog, huruf baru yang sudah menjadi ikatan filtrasi. Dia bisa membuat nebula-nebula, bikin galaksi, bisa bikin manusia, bisa bikin manusia ya. Bang, kalau dapat tingkatan corona dengan cara seperti itu, nggak ada Ya, konsekuensinya. ya nggak ada lah. Ada dulu juga tidak pernah ada konsekuensi. Kalau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, rupanya dikaitkan satu. Itu bertentangan dengan Maha Pengasih dan Penyayang. Masa Maha Pengasih dan Penyayang bisa nyiksa dan pendendam gitu loh. Aneh. Dia gambar yang biasa aja. Iya. Dia cerdas. Menurut kita licik, tapi menurut dia cerdik. Antara cerdik dan licik itu sangat tipis, tapi jenius dan gila. Antara peduli dengan kepo itu tipis, sangat tipis. Jenius dan gila tipis, peduli dan kepo tipis, cerdik dan licik itu tipis, sangat tipis. Bagaimana kepentingan dan siapa yang berbicara? Ya, mengenal waktu dan mengenal batasan ya, karena dia cipta dan dia mengaku dirinya apa? Zat. Berarti sesuai hukum alam kan? Bisa saja selain rumus tadi munculin lagi, bisa saja kan? Yang baru mungkin, tapi biasa satu dulu. Ya, enggak, sekarang masih satu, masih tunggal, karena belum sampai pada waktunya. Mungkin triliunan tahun kemudian. Enggak, belum ada. Yang saya tahu belum ada. Ini masih satu. Nah ini kan tidak pernah dibahas di mana-mana ya. Tapi banyak sekali hal yang sulit dibantah. Banyak sekali hal yang sulit dibantah. Tapi inilah yang dihilangkan oleh sang balapin itu. Jangan membenci balapin, karena tugasnya adalah agar kita menjadi waspada, agar kita menjadi jeli, agar kita menjadi tahu, lalu kita mulai belajar untuk menjadi kuat. Janganlah membenci iblis, karena iblis itu adalah salah satu cara untuk memberitahu kelemahan-kelemahan manusia, agar kita bisa menjadi lebih cerdas, lebih cerdik lagi, dan lebih bisa untuk saling memakmurkan. Terus malaikat kerjanya apa? Akhirnya dibentuklah sebuah sistem, seperti sistem Israel, sistem ini Jibril atau Gabriela, di mana semuanya ditumpukan banyak energi dan makhluk-makhluknya itu bisa dari malaikat atau itu adalah sistem yang memang dibantu oleh kemudian Michael atau Mikael itu untuk menyimbangkannya. Lalu Israel dan Israfil yang satu untuk mencabut program-program, yang satu untuk memusnahkan secara keseluruhan di mereka. Terus ada sistem perekaman, yaitu Rokib dan Atid. Itu sistem perekaman. Ada sistem-sistem yang dimana segala sesuatu itu informasi itu tersimpan, itu Rokib Atid. Kemudian ada sistem konsekuensi atau munkar nakir. Kemudian ada sistem yang namanya program lanjutan, tujuan dan maling. Itu sistem program lanjutan. Jadi masing-masing ada tugasnya. Itu yang diketahui 10. Tapi banyak lagi yang lain sebetulnya. Banyak yang lain. Dan itu banyak sekali hal-hal yang tidak dimunculkan karena itu hilang kuncinya.
Tapi sepotong-sepotong masih ada, seperti Allah itu adalah zat, masih ada. Allah itu wujud, masih ada. Asmaul Husna itu kan sifat-sifat Allah ya. Nah, sifat-sifat Rabb apa? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang tidak perlu di apa-apain itu. Nah, pertanyaan, dengan kemahakuasaan semacam itu masih butuh disembahkan nih? Enggak perlu. Masih baperan kali? Enggak, gitu kan. Masih marah-marah dia dengan istilah murka? Enggak. Itu adalah konsekuensi. Semua yang dilakukan oleh manusia membalik pada diri. Orang maju, satu ke sana, satu ke pinggir, yang ketiga mah pada diri sendiri kan? Itulah konsekuensi. Tapi Allah mah tidak pernah disalahkan. Tidak pernah marah ketika disalahkan. Kita tuh sangat halus menyalahkan Allah, sangat halus, tapi pintar gitu kita. Ketika kita gagal melakukan sesuatu, terus kita bilang, ini sudah kehendaknya. Padahal mungkin kalau misalnya dia Allah bisa bicara atau Aras bisa bicara langsung, bukan, belum aja yang goblok. Karena aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak berusaha, gitu kan ya. Dan kita enak aja nyalah-nyalahin itu kan. Dan pernahkah dia protes? Maha pengasih dan maha penyayang. Disalah-salahin, lempeng. Sudahlah. Jadi jelas, yang paling gampang itu adalah menyalahkan Allah. Jadi semua hal-hal yang membuat kita gagal karena strategi yang salah. Ini sudah takdirnya, ini sudah kehendaknya. Padahal dia tahu bahwa Allah itu tidak akan berubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha ya. Jadi tolong jangan ingkar akal. Janganlah jadi manusia-manusia yang ingkar akal. Mulai puzzle itu kumpulkan, sambung-sambungkan satu persatu. Maka kita akan paham dan kita akan mengerti. Dan kita tidak akan bisa menyangkal hal-hal yang memang seharusnya tidak tersangkalkan. Makanya kenapa kita tidak pernah bisa bersaksi? Karena kita juga tidak pernah jujur pada diri sendiri. Masih jauh kan? Makanya sekarang kita shortcut. Kita shortcut. Bahwa di dalam diri kita ada ini. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting karena ini menjadi modal dasar dan bahan dasar. Dari sini saja sudah banyak yang ngabul. Banyak yang gegar loh. Dari sini saja banyak yang gegar. Malah banyak yang kebingungan. Malah banyak yang masih belum paham. Malah banyak yang di sini tuh menjelimet banyak sekali itu. Ini kok begini, ini kok begini. Karena belum bisa menanggalkan doktrin dan dogmanya yang selama ini mengungkup dirinya sehingga dia bisa menjadi dangkal seperti ini. Jangan biarkan diri kita menjadi dangkal. Jangan biarkan diri kita menjadi orang-orang yang ingkar pada akal. Dan jangan membiarkan diri kita berbohong pada sang aras dan sang di semesta yang ada di dalam diri kita. Jadilah kami. Jadilah diri kita kami. Jadi kita nanti akan paham. Kesaksian pada diri kita itu adalah modal untuk kita bisa mampu bersaksi pada tingkat yang selanjutnya. Modal yang sangat luar biasa dan sudah disediakan. Tinggal apakah kita mau berpikir atau tidak.